membahas soal kompetisi sains madrasah tahun 2019 tingkat kabupaten kota untuk madrasah sanawiyah, soal nomor 11. Di suatu desa, kepala desa menginginkan semua penduduknya hafal Al-Quran. Setelah memilih metode yang tepat, ditargetkan jumlah penduduk yang hafal Al-Quran mengikuti pola berikut. Dengan O menyatakan 1 orang penduduk. Banyaknya penduduk yang hafal Al-Quran pada tahun ke-25 adalah, kalau kita lihat dari soal ini berbentuk deret ya, deret aritmatik tepatnya ya. Oleh karena itu, kita akan mengerjakan dengan menggunakan rumus-rumus aritmatik ya, deret aritmatik. Namun demikian, sebelum kita menggunakan rumus untuk menyelesaikan soal nomor 11 ini, saya akan menyelesaikannya dengan cara manual ya. Perhatikan pola daripada gambar yang diberikan ya. Pola di tahun pertama, perhatikan, kemudian pola di tahun kedua, perhatikan, kemudian pola di tahun ketiga. Perhatikan, di tahun pertama ada 2 orang ya. Kemudian di tahun kedua ada 6 orang. Di tahun ketiga ada 15 orang. Hati-hati apabila di soal baris dan deret ya, diberikan gambar pola seperti ini, maka kita harus memperhatikan pola gambar ya. Jangan kita terkecoh oleh angka. Oke, di sini ya, ini 2 ya, di sini 6, di sini 15. Kalau kita lihat dari angkanya saja, 2, 6, dan 15, maka kita akan melihat sebuah pola tertentu. Ya. Tetapi apabila kita melihat dari gambarnya, dari pola gambarnya, maka bisa berbeda hasilnya ya. Oke. Kalau saya lihat dari angka ya, angka 2, angka 6, angka 15. Kalau dari angka ini tanpa memperhatikan pola gambar, maka saya cenderung akan meneruskan pola ini menjadi 31 ya. Oke. Artinya apa? Jadi polanya adalah 1 ditambah 1 kuadrat sama dengan 2. Tahun kedua, 1 ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 6. Di tahun ketiga, 1 ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat jadi 15. Maka di tahun keempat, 1 ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 31. Nah, oke ya. Atau dengan kata lain, 2 ini saya tambahkan 2 pangkat 2, dia akan menjadi 6. Kemudian 6 ini saya tambahkan dengan 3 pangkat 2, akan menjadi 15. Kemudian 15 ini saya tambahkan dengan 4 pangkat 2, akan menjadi 31. Bisa lihat polanya ya, dari angka ya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, disinilah dia berbeda pola angka dengan pola gambar ya. Kalau kita melihat pola gambar, dia akan membentuk pola sendiri. Kita akan memperhatikan baris ya, barisnya dan juga kolomnya ya. Oke, kita perhatikan ya. Tahun pertama dia hanya punya 1 baris ya, 1 baris. Baris nih ya, ini baris ya. Kemudian ada 2 kolom. Oke. Di tahun kedua dia mempunyai 2 baris ya. 2 baris, perhatikan barisnya 1, 2 ya. Kemudian dia ada 3 kolom. 1, 2, 3, 3 kolom ya. Kemudian perhatikan di tahun ketiga.
dia mempunyai 1, 2, 3, 3 baris. Tetapi dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 5 kolom. Oke ya. Oke, tahun keempat. Tahun keempat polanya berapa? Kalau baris gampang, 1, 2, 3, maka tahun keempat ada 4 baris. Ya kan? Sedangkan kolomnya kita perhatikan kenaikannya. Dari sini kemari 1 kenaikannya, dari sini kemari 2 kenaikannya, dari sini kemari berarti kenaikannya akan 3. Jadi berapa kolomnya pada tahun keempat? Adalah 5 tambah 3 jadi 8. Tahun kelima? Tahun kelima gampang, barisnya adalah 5 baris, ya kan? Sedangkan kolomnya adalah dari 1, 2, 3, maka dia akan naik 4. Ya. Jadi 8 tambah 4 adalah 12. Dan seterusnya ya. Pada tahun ke-25, berapa barisnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, maka barisnya adalah 25 baris. Kolomnya, nah kolomnya yang sedikit agak susah kita hitung, tapi masih bisa kita hitung ya. Oke, kita perhatikan dari 2 naik 1 jadi 3, dari 3 naik 2 jadi 5, dari 5 naik 3 jadi 8, dari 8 naik 4 atau ditambah 4 jadi 12 dan seterusnya ya. Nah, di sini sudah saya buat ya untuk memudahkan kita. Jadi 2 ya. Pertama kita lihat nih kolom ya, kolom ya. Kalau di baris udah oke ya, 25 baris. Ya kan? 1 baris, naik 2 baris di tahun kedua, naik 3 baris di tahun ketiga, naik 4 baris di tahun keempat, naik 5 baris di tahun kelima. Maka tahun 25 dia naik jadi 25 baris. Sedangkan kolomnya punya pola tertentu ya, yang sedikit agak sulit kita hitung tapi masih bisa kita hitung. Oke, polanya ini dia kolomnya ya. Jadi polanya kolomnya 1, 2, awalnya 2 kolom ya. 1, 2 ya, 2 kolom ya. Kemudian naik 1 menjadi 3 kolom ya. 1, 2, 3 ya. Jadi 3 kolom ya. Kemudian naik 2 menjadi 5 kolom. Kemudian naik 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi 5 kolom. Kemudian naik 3 menjadi 8 kolom. Naik 4 menjadi 12 kolom. Naik 5 menjadi 17 kolom. Naik 6 menjadi 23 kolom. Naik 7 menjadi 30 kolom. Naik 8 menjadi 38 kolom. Naik 9 menjadi 47 kolom. Naik 10 menjadi 27 kolom. 11 menjadi 68 kolom. Naik 12 menjadi 80 kolom ya. Kemudian naik 13 menjadi 93 kolom, naik 14 menjadi 107 kolom, naik 15 menjadi 122, naik 16 menjadi 138, naik 17 menjadi 155, naik 18 menjadi 173, naik 19 menjadi 192, naik 20 menjadi 212, naik 21 menjadi 233, naik 22 menjadi 255, naik 23 menjadi 278, dan naik 24 menjadi 302. Inilah dia kolom tahun ke-25. Jadi ada 302 kolom ya. Oke, jadi berapa banyak penduduk yang hafal Al-Quran pada tahun ke-25? Jadi banyak penduduk ya yang hafal Al-Quran pada tahun ke-25 adalah
tinggal dikalikan saja ya antara baris dan kolom. Kalau ini dia satu baris, 2 ya. Kalau ini dia 2 baris, kolomnya ada 3, berarti 2 kali 3, 6. Kalau ini barisnya ada 3, kolomnya ada 5, berarti 3 kali 5, 15. Dan seterusnya. Maka pada tahun ke-25, kita kalikan aja. 25 baris dikali dengan 302 kolom, sama dengan 7.550 orang penduduk yang hafal Al-Quran. Ini dengan cara manual ya. Bagaimana dengan cara rumus? Lebih gampang lagi ya. Kalau dengan cara rumus. Oke. Nah, kita perhatikan tadi ya, pola tadi ya. Tadi di atas sudah kita ketahui bahwa pola pertama itu berjumlah 2 ya kan. Kemudian pola kedua itu berjumlah 6 ya. Kemudian pola ketiga itu berjumlah 15. Nah, dengan mengamati pola pada gambar, maka kita telah mendapati bahwa pada tahun keempat jumlah penduduk yang menghafal Al-Quran adalah 32 ya kan. Kita kalikan tadi kan baris sama kolom ya. Kemudian pada tahun kelima ada 60 orang. Kita kalikan juga baris dan kolomnya ya, sehingga mendapatkan nilai 60. Kemudian pada tahun ke-6 demikian juga kita kalikan baris dan kolomnya, sehingga kita mendapatkan jumlah penduduk yang menghafal Al-Quran pada tahun ke-6 adalah 102 orang. Oke. Nah, setelah kita dapat barisan atau deret aritmatik yang pertama, ternyata bedanya tidak konstan ya. Bedanya berbeda-beda. Di baris maupun di deret aritmatik kita kan perlu B ya. B beda ya, yaitu U2 dikurang U1 ya kan. Misalnya ya. Dia 6 dikurang 2 dapatnya 4. Itu bedanya kan. Ternyata bedanya tidak konstan. Yang pertama 4, kemudian 9, kemudian 17, kemudian 28, 42 dan seterusnya. Ternyata tidak konstan. Ini menandakan bahwa dia merupakan deret aritmatik bertingkat ya. Kalau demikian kita cari beda keduanya. Kalau ini beda 1, maka kita cari beda keduanya ya. Beda kedua ya. 9 kurang 4, 5. Kemudian 17 kurang 8, 8. Kemudian 28 kurang 17, 11. Kemudian 42 kurang 28, 14. Ternyata masih beda-beda. Berarti kita akan cari beda yang ketiga. Beda yang ketiga. Oke. 8 kurang 5, 3. Oke. Kemudian 11 kurang 8, 3. Oke. Kemudian 14 kurang 11, 3. Maka kita mendapatkan nilai beda yang sama ya, yaitu 3. Nah, inilah dia namanya deret aritmatik bertingkat. Oke. Kalau begitu ada rumus tertentu ya yang udah diformulasikan oleh ahli matematika ya. Rumusnya untuk deret aritmatik bertingkat adalah ini ya. Suku ke n-nya adalah ini ya. Oke, kita tinggal masukkan aja. Kita tadi ditanya tahun ke-25 ya kan. Berarti U25 sama dengan A. A-nya mana? Ini A ya. Ini A pertama. Ini kan U1 kan. U1 yang pertama. Berarti ini A ya. Kita A. Kita bilang A aja ya. Kemudian ini U1-nya ya. Nah, di sini U1-nya mana? Ini ya. Kita bilang B aja ya. Kemudian di U1 mana? Ini ya. Kita bilang C. Dan ini lagi
bilah B ya. Oke, memudahkan aja. Ini dia U1 ya. U1 masing-masing deret, masing-masing tingkat ya. Maksud saya U1 masing-masing tingkat. Yang pertama A itu 2, yang keduanya B itu 4, yang ketiganya itu C itu 5, yang keempatnya itu 3 ya. Oke. Nah, maka kita tinggal masukkan aja. Berarti A per 0 faktorial ya. 0 faktorial sama dengan 1 ya. Jangan lupa. Kemudian ini N kurang 1, 25 kurang 1 berarti 24 dikali B-nya berapa? B-nya 4 ya. Oke ya. Per 1 faktorial. 1 faktorial juga sama dengan 1 ya. Kemudian N kurang 1 berarti 24 dikalikan N kurang 2. Kan N-nya 25 ya. Kalau dikurang 1, 24. Dikurang 2 dia 23 ya. Kemudian dikalikan C. Suku awal C 5 ya. Oke. Kemudian dibagi 2 faktorial. 2 faktorial berarti 2 kali 1 tetap 2 ya. Kemudian tambah tingkat terakhir ya. Berarti N kurang 1, 25 kurang 1 berarti 24. Dikali N kurang 2, 23. N kurang 3 berarti 25 kurang 3, 23 ya. Kemudian dikali sama suku awalnya ya. D-nya ya, 3 ya. Dikali 3. Terus dibagi dengan 3 faktorial. 3 faktorial berarti apa? 3 kali 2 kali 1 ya. Oke. Oke, jadi berapa ini? Jadi ini adalah 0 faktorial adalah 1 ya. Berarti dia tetap 2 ya. Ditambah 24 kali 4 ya. 24 kali 4 96. 1 faktorial adalah 1. Berarti 96 dibagi 1 berarti 96 ya. Kemudian 2 faktorial berarti 2 kali 1 2 ya. Oke, bisa kita coret ya. Kita coret ini ya. Jadi 24 bagi 2 12. Oke. Berarti 12 kali 5 60. 60 kali 23 1380 ya. Kemudian ditambah 3 faktorial apa? 3 faktorial berarti 3 faktorial itu sama dengan kali 2 kali 1 ya. Berarti 3 bisa kita coret sama 3 ya. Ini ya. Kemudian 2 yang mana mau kita pilih? Ini saja ya. Ini kita coret jadi 12 ya. Oke. Jadi dia 12 kali 23 dikali 22. Hasilnya adalah 6072 ya. Maka hasil seluruhnya adalah 7550. Oke. Jadi ada 7550 orang yang menjadi penghafal Al-Quran pada tahun ke-25 ya. Oke, jadi kita lihat jawabannya. Jawabannya ternyata tidak ada ya. Jawabannya tidak ada. Maka kita buat pilihan kelima yaitu E. Berapa? 7550 ya. Oke, jadi demikianlah jawaban untuk soal nomor 11.